Sa'adat dunia wal akhirah. Sekarang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagian ulama memperinci masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan bagiannya. Dikatakan kalau misalnya setiap oknum, setiap setiap orang itu melaksanakan kewajibannya, kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini dibagi sesuai dengan karakternya seseorang, insya Allah masyarakat akan jalan normal, kena, lurus. Maksudnya apa? Sebagian orang mengatakan bahwasanya amar ma'ruf itu tugasnya para ulama, bagian nyuruh orang kebaikan di atas mimbar, masjid, musola, pengajian dan sebagainya, itu para ulama tugasnya amar ma'ruf. Sedangkan nahi mungkar itu tugasnya para aparat, para pejabat yang punya kekuasaan. Ketika dua ini bekerja sama, saling melaksanakan kewajibannya masing-masing, insya Allah masyarakat akan jalan lurus dan insya Allah aman dari yang namanya fitnah. Tapi kalau misalnya orang yang tidak punya ini nahi mungkar dengan salah persepsi dan lain sebagainya, akhir itu yang ada malah muncul fitnah, bala akhir itu kacau. Makanya sebagian orang salah mengartikan masalah man ra'a minkum munkaram. Ingkar mungkar hukumnya apa? Apa hukumnya ingkar mungkar? Ketika kita melihat suatu kemaksiatan, suatu kemungkaran, kita mengingkarinya, kita menghilangkannya, hukumnya apa? Apa hukumnya? Mana Kamil? Ini Kamil. Ismak min? Hamzah ya. Apa hukumnya mungkar? Apa ingkar mungkar? Mengingkari suatu kemungkaran, hukumnya apa? Wajib. Kamil, mana Kamil? Apa hukumnya? Mengingkari suatu kemungkaran. Kelihatan orang minum khamr, kelihatan orang misalnya maksiat judi dan sebagainya. Apa hukumnya mengingkarinya? Hah? Haram. Ghufran. Ente ghufran. Mana ghufran? Tidak tahu. Ahmad? Hah? Wajib negor. Satu lagi siapa? Ahmad Sabiqul Lail. Ismak Arif. Siapa? Oh Raihan. Ma'alis. Haram. Tidak boleh negor. Hukum negornya apa? Kelihatan ada orang judi, kelihatan orang minum khamr. Kita negor dia itu hukumnya wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram? Wajib. Hukumnya wajib. Tapi dengan cara man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kalau bisa. Lah tapi sebagian orang ini salah persepsi, salah pengertian hadis. Ulama mengatakan, apa maksudnya falyughayyirhu biyadihi? Barang siapa man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maksiat di depan mata kita, falyughayyirhu, maka rubahlah maksiat tersebut biyadihi, dengan niatnya. Apa maksudnya biyadihi? Kalau orang itu punya kekuasaan, punya kekuatan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, laksanakan, gunakan niatnya. Misalnya ada orang pejabat, ada orang pemerintah, ada orang polisi, lihat kemungkaran. Kalau misalnya dia turun tangan, bisa menggunakan titelnya sebagai polisi, sebagai bupati, gubernur, presiden dan sebagainya. Kemudian lihat suatu kemaksiatan, dia turun tangan berantas kemaksiatan tersebut. Kira-kira timbul fitnah, bisa? Nimbul fitnah? Ada cekcok ngelawan? Enggak.
Karena pejabat, siapa yang mau berani ngelawan? Nah, itu biadi. Tapi kalau misalnya ada orang biasa lihat terus fal yughayyiru biadi langsung ribut dawa akhirnya tuh. Sampai urusan polisi. Atau misalnya orang tua melihat anaknya, waliyadzubillah anaknya berbuat salah. Misalnya apa ya? Ngelakukan suatu kesalahan, bawa sesuatu yang nggak boleh. Orang tuanya turun tangan ngambil, dirampas sama orang tuanya, dibuang misalnya. Bisa? Bisa, karena orang tua punya wewenang, punya kekuasaan, punya kekuatan terhadap anaknya, apalagi ini keselamatan anaknya. Dia tidak bakalan rela. Nah, ini biadih. Fa in lam yastati, kalau tidak bisa, katanya Kanjeng Nabi, kalau misalnya tidak bisa merubah sesuatu kemungkaran atau menghilangkan suatu kemaksiatan tersebut menggunakan kekuasaan atau kekuatan yang sekiranya, sekali lagi, yang sekiranya tidak menimbulkan fitnah, maka ada metode kedua. Apa? Fal yughairhu bilisani. Wa man lam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa pakai tangan, pakai kekuatan, fa bilisani. Tegur pakai omongan. Mas, tidak boleh. Kalau lisan ini hampir semua orang bisa dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak menimbulkan fitnah. Ojo, woi, kau leh, akhirnya tetap gegeran. Pakai cara yang bisakinah, mawaddah rahmah. Fajadilhum billati hiya ahsan. Pelan-pelan diomongi. Mas, ojo kailok ini sampean nek di delok ambek anak sampean, didelok sama orang-orang yang masih muda ya apa ditiru nanti. Kacau nanti masyarakat. Sampai dinasihati pelan-pelan. Wa man lam yastati, kalau misalnya dari pakai omongan juga tidak bisa. Oh, kalau ini tak omongnya biru mataku siji misalnya. Diantemi misalnya. Tidak bisa pakai omongan. Fal yughairhu, pakai apa terakhir? Fabiqal qalbih, pakai hati. Paling tidak itu minimal. Wa huwa adhaful iman. Kalau misalnya orang hatinya pun tidak bisa mengingkari, tidak mau mengingkari, ya berarti diragukan keimanannya. Kenapa? Karena ingkar bil qalb ini wajib dan semua orang tanpa terkecuali bisa melakukannya. Wa huwa adhaful iman, itu paling dhaifnya iman. Kalau misalnya itu pun tidak punya dia, berarti keimanannya diragukan. Dhaif iman aja tidak ada. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi. Apa maksudnya ingkar bil qalb? Paling tidak hati tidak ridho. Maksiat. Hati ini tidak ridho ketika melihat suatu kemungkaran atau kemaksiatan. Itu minimal. Baik. Wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar itu min a'zam sya'airiddin, paling termasuk tingginya, paling agungnya norma-norma agama. Wa aqwa da'aimil Islam, dan paling kuatnya da'aimil Islam. Pelopor atau penguat agama Islam. Supaya syariat ini jalan, perlu ada amar ma'ruf nahi munkar, karena tidak semua orang Islam itu faham agama, apalagi akhir zaman. Banyak istilah, makanya sampai ada istilah Islam KTP. Orang Islam, tapi sembahyang gak tahu, puasa gak tahu, ditanyai hukum gak tahu, sembayangi apa gak tahu, tanyai arkan rukunnya sholat itu ada berapa? Tidak tahu. Bacaan nih sholat apa wae tidak tahu, gak apal tahiyat. Banyak orang masyarakat seperti itu, padahal agamanya Islam. Lah kalau tidak ada amar ma'ruf wa nahi munkar, bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah, problem-problem semacam itu? Makanya taib. Wa ahammul wadhaif 'alal muslimin, dan paling pentingnya tugasnya orang muslim. Wa bihima qiwamul amr wa salahus sya'n kullih. Dengan amar ma'ruf wa nahi munkar ini perkara bakal lurus, bakalan langgeng. Wa bi ihmalihima, kalau disepelekan, disandingkan, diminggirkan, tata'attalil huquq, nanti akhirnya itu hak-hak ini, sesuatu yang hak bakalan kukut, enggak berlaku. Wa tuta'addal hudud, dan batasan-batasan bakalan dilanggar. Wal'iyadzubillah. Wa yakhfal haqq wa yadhharul batil, dan kebenaran bakalan hilang tapi kebatilan bakal muncul gara-gara tidak ada yang mau amar ma'ruf nahi munkar.
Apa itu ma'ruf? Wal ma'ruf ibaratun an kulli syai'in amara Allah bi fi'lihi. Ma'ruf yang dimaksud ini ialah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, kebaikan dan lain sebagainya. Wa ahabba min ibadihil qiyam bih, dan sesuatu yang Allah ridho dilaksanakan oleh hambanya, itu ma'ruf. Sedangkan mungkar, apa mungkar? Kebalikannya, kullu syai'in karihallahu fi'lah. Allah yang benci fi'ilnya, benci perbuatan semacam itu adalah hal yang mungkar. Wa ahabba min ibadihi tarkah, dan Allah ridha kepada hambanya untuk meninggalkan hal tersebut. Wal qiyam bidzalika 'anil amr wan nahyi la budda minhu wa la rukhsa fi tarkih. Sedangkan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan ma'ruf dan meninggalkan suatu yang mungkar itu suatu hal yang bersifat wajib bagi seluruh individu. Waqad qala alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum mungkaran, ini yang tadi kita bahas. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati', kalau tidak bisa bi yadihi fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Wa fi riwayat ukhra wa laysa wara'a dzalika ya'ni al-inkar bil qalb min al-iman mithqala dzarrah. Tidak ada setelah itu, alias batas terakhirnya itu ingkar bil qalb. Batas terakhir. Walaysa wara'a dzalik, setelah itu tidak ada lagi. Ai yakni ingkar bil qalb, itu ingkar dengan menggunakan qalb, hati, itu sudah batas terakhir. Kalau batas terakhir pun tidak dimiliki sama seseorang, waliyadzubillah, minal iman mithqala dzarrah, berarti dia tidak punya rasa iman mithqala dzarrah, walaupun seberat biji atom. Seberat biji atom berarti tidak punya iman sama sekali. Kalau cuman ingkar pakai qalb ada, dia tidak mampu. Lihat maksiat biasa wae ridho. Tambah, ngomong silakan. Mas numpang ya, kate gaplean. Misalnya. Ngomong silakan. Itu dipertanyakan keimanannya. Ketika dia ridho dengan suatu kemaksiatan, dipertanyakan keimanannya, waliyadzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan dari golongan kita. Kata baginda Nabi SAW, bukan dari golongan kita orang yang tidak merahmati orang yang lebih kecil dari dia, lebih muda dari dia tidak rahmat. Kata arek cilik, mentang-mentang dia wis gede, pak, arek cilik, arek mengira. Pokoknya tidak ada rahmat sama anak kecil. Rahmat dalam bentuk apapun, kasih sayang dalam bentuk apapun. Jadi rahmat itu belum tentu berbentuk dengan fisik. Ada kadang rahmat itu macam, kalau kita mau menjelaskan masalah rahmat itu panjang. Ala kulli hal, dia tidak punya rasa kasih sayang terhadap orang yang lebih muda dari dia. Walam yuakir kabirana, dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Lebih tua, kakak kelas, kakak dalam umur, maksudnya lebih tua dan lain sebagainya, dia tidak mau hormat, tidak menghormati. Itu juga laisa minna, katanya baginda Nabi, bukan dari golongan kita. Wa ya'mur bil ma'ruf, dan tidak mau amar ma'ruf, wa yanha 'anil munkar. Tidak mau amar ma'ruf, tidak mau nahi munkar. Ketika dia tidak mau amar ma'ruf, tidak mau nahi munkar, itu katanya kanjeng Nabi laisa minna. Taib. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudun ala yadi adh-dhalim aw la yab'athanna Allahu 'alaikum 'iqaban min 'indihi. Demi zat yang jiwaku berada pada genggamannya. Amar ma'ruf nahi munkar, perhatikan, maksudnya Allah ala amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak mau amar ma'ruf nahi munkar atau membantu ala yadidh zalim, malah ta'khudunna ala yadidh zalim, maksudnya nolong orang yang zalim. Maksudnya nolong orang zalim apa? Orang zalim orang ditolongi, enggak. Menolong maksudnya ketika dia mau zalim, kita pegang tangannya, maksudnya kita halau supaya tidak menzalimi orang lain. Ketika tidak mau amar ma'ruf, tidak mau nahi munkar, dan tidak mau nolong orang yang hampir terjerumus di lembah kezaliman, aw la yab'athanna Allahu 'alaikum iqaban min 'indihi, ditakutkan Allah akan menurunkan
azabnya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah bersabda, idza habat ummati an taqula lidh zalim ya zalim faqad tuwaddi'a minha. Yani ma'a dzalika faqad dhahaba khairuha wa dana halakuha. Kalau misalnya dari umatku ini sudah mulai takut mengatakan ya zalim kepada orang yang zalim, lihat ada orang zalim. Ada orang zalim kepada siapapun, kepada makhluk apapun. Kemudian kita lihat, kita takut, ada seorang yang takut untuk ya zalim, takut untuk mengatakan bahwasanya dia zalim. Apa kata Kanjeng Nabi? Faqad tuwaddi'a minha. Apa tuwaddi'a minha maksudnya? Faqad dhahaba khairuha, berarti umat ini sudah hilang kebaikannya, wadana halakuha, dan sudah dekat ke binasaannya. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Ala kulli hal. Ini intinya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menjelaskan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sekali lagi, kata sebagian ulama, kalau misalnya amar ma'ruf wa nahi mungkar ini dibagi, tidak diberatkan atau dibebankan kepada satu individu, insya Allah bakal lancar masyarakat. Tidak akan ada muncul suatu masalah, suatu fitnah. Allahu a'lam.